Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fazi AHP. Fazi AHP adalah metode analisis yang dikembangkan dari AHP tradisional. Fazi AHP juga merupakan gabungan dari metode AHP dengan pendekatan konsep fazi, walaupun AHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif pada MCDM. Namun, fazi AHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar daripada AHP tradisional. Penentuan derajat keanggotaan fazi AHP yang dikembangkan oleh Chang menggunakan fungsi keanggotaan segitiga atau triangular fuzzy number atau bisa juga disebut TFN. Fungsi keanggotaan segitiga merupakan gabungan antara dua garis atau linear. Chang mendefinisikan nilai intensitas AHP ke dalam skala fazi segitiga, yaitu membagi tiap himpunan fazi dengan dua, kecuali untuk intensitas kepentingan satu. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari permasalahan menggunakan fazi AHP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan kriteria dari permasalahan yang ada. Di sini saya menentukan prioritas pelanggan berkunjung ke galeri. Untuk kriterianya sendiri, saya ada 4. Yang pertama ada P, yaitu produk yang ditawarkan. Lalu ada L, yaitu lingkungan. Setelah itu ada S, suasana, dan B, barang yang dijual. Selanjutnya kita menentukan yaitu subkriteria dari setiap kriteria yang ada. Yang pertama P1 ada barang yang dijual, lalu P2 ada jasa penitipan dan beli, P3 ada galeri dan galeri kafe. Untuk P1, P2, dan P3 merupakan subkriteria dari kriteria P, yaitu produk yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada subkriteria dari lingkungan. Yang pertama L1 ada jarak atau kedekatan dengan tempat tinggal, lalu L2 ada lokasi yang strategis, L3 ada akses yang mudah. Untuk yang ketiga ada subkriteria dari suasana yang meliputi yang pertama S1 ada dekorasi, S2 musik pengiring ruangan, S3 ada pencahayaan atau tata lampu. Lalu yang terakhir ada kriteria B, yaitu barang yang dijual, meliputi B1 kualitas, B2 harga, B3 yaitu fungsi. Langkah selanjutnya yaitu kita menggambarkan struktur hierarki dari permasalahan yang ada, yaitu saya menggunakan prioritas pelanggan berkunjung ke galeri. Selanjutnya setelah menggambarkan struktur hierarkinya, langkah selanjutnya yaitu di sini kita ada matriks berpasangan berdasarkan kriteria yang ada. Setelah itu berdasarkan kriteria ini kita menentukan skala fazinya. Untuk P ke P yaitu matriks berpasangannya 1, sehingga skala fazinya di sini ada 1, 1, 1, sehingga untuk LMU-nya diisi dengan 1, 1, 1. Begitu pula dengan selanjutnya, sama seperti cara yang pertama. Untuk langkah selanjutnya setelah mendapatkan TFN-nya, kita melakukan fazi triangular number, yaitu di mana setiap kriterianya kita menjumlahkan setiap kriteria tersebut, mulai dari L-nya, M-nya, dan juga U-nya. Setelah itu setiap L, M, dan U-nya ditotalkan. Langkah selanjutnya yaitu ada nilai sintetis fazi. Untuk mencari nilai sintetis fazi sendiri, untuk setiap kriterianya yaitu untuk kriteria P pada kolom L, kita membagi dengan total
dari U-nya. Begitu pula dengan M, kita membagi M kriteria P dengan total M-nya. Untuk kriteria P yang U, kita membaginya dengan total dari L. Sehingga untuk mencari nilai sintetis fazi ini, kita membaginya berdasarkan dari total yang paling kanan hingga ke paling kiri. Begitu pula dengan langkah untuk kriteria L, S, dan B. Selanjutnya untuk mencari nilai prioritas vektor, kita melihat berdasarkan dari syarat yang ada. Untuk syaratnya itu berikut ini, jika M2 lebih besar dari sama dengan M1, dia menghasilkan nilai 1. Untuk syarat yang kedua, jika L1 lebih dari sama dengan mu2, hasilnya 0. Untuk yang lainnya, menggunakan rumus L1 dikurang mu2 dibagi M2 dikurangi mu2 dikurangi M1 dikurangi L1. Untuk nilai prioritas vektor yang pertama, P dengan P. Untuk P dengan P, yang pertama kita melihat kriteria P pada nilai sintetis fazi. Untuk nilai prioritas P, M2, karena P dengan P, jadi M2 lebih dari sama dengan M1, sehingga dihasilkan nilai 1. Untuk contoh yang S terhadap P, yaitu matriks S terhadap matriks P. Untuk matriks P-nya ini dimisalkan dengan M2, dan matriks S-nya ini dimisalkan dengan M1. Jika M2 lebih besar dari M1, itu dihasilkan nilai 0, nilai 1. Maaf. Sehingga dari matriks ini, dari hasil ini, terlihat bahwa dia tidak memenuhi syarat pertama. Yang selanjutnya kita melihat dari syarat yang kedua, yaitu L1 lebih dari sama dengan mu2. Untuk L1-nya di sini 0,2, untuk mu2-nya di sini 0,3. Dia juga tidak memenuhi syarat yang kedua. Maka dari itu kita menggunakan syarat yang ketiga. Dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, dihasilkan nilai sebesar 0,65. Begitu juga untuk kriteria yang lainnya, untuk L, S, dan B. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai koordinat difusifikasi. Untuk matriks ininya, kita copy saja dari hasil nilai prioritas vektornya. Setelah itu kita cari difusifikasinya. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus min dari baris P, begitu juga sampai dengan baris B. Kita mencari nilai min-nya di setiap kriteria. Selanjutnya kita melakukan total dari semua kriteria yang ada. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya kita melakukan pembobotan, yaitu nilai bobot vektor untuk setiap kriteria. Di sini ada W dan rankingnya. Untuk nilai W-nya sendiri didapatkan dari hasil difusifikasinya untuk setiap kriteria yang dibagi dengan total dari difusifikasinya. Setelah itu, untuk W-nya kita total semuanya dan harus didapatkan nilai sebesar 1. Selanjutnya kita melakukan perankingan untuk setiap kriteria. Di sini ranking 1 berada pada kriteria S, yaitu suasana,
Yang kedua ada P, produk yang dijual, lalu ada L, lingkungan, yang terakhir ada B, barang. Setelah melakukan nilai pembobotan, di sini kita melakukan konsistensi. Karena di sini N-nya berjumlah 4, karena kriterianya ada 4. Selanjutnya, kita mencari LMU di setiap kriteria, yaitu dengan membagi antara L dinilai sintetis terhadap hasil W dinilai bobot vektor. Begitu juga dengan M dan U-nya. Dan langkah tersebut dilakukan sama hingga kriteria B. Selanjutnya, setiap kriteria kita melakukan total untuk semuanya. Setelah itu, setelah dilakukan total, kita membagi nilai total tersebut dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini kita ada L, M, dan U. Setelah itu kita mencari lambda max-nya. Lambda max-nya didapatkan dari rata-rata hasil rata-rata yang sebelumnya kita udah lakukan, pembagian yang sudah kita lakukan terhadap total tiap kriterianya. Setelah itu kita mencari CI-nya. Untuk mencari CI yaitu lambda max dikurangi dengan jumlah kriterianya dibagi dengan N-1. Karena di sini N-nya 4 dikurang 1 jadinya dibagi 3. Setelah itu menentukan RI-nya, karena di sini N-nya berjumlah 4, RI-nya yaitu 0,89. Setelah itu kita mencari CR-nya untuk mengetahui apakah kriteria ini konsisten atau tidak. Yaitu dengan membagi antara CI dengan RI dan didapatkan hasil sebesar min 1,10 yang artinya kriteria tersebut konsisten karena syarat CR adalah harus kurang dari sama dengan 1. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.